Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak-Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Lui Munding, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Lui Munding, serta siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara Ridaton Gebiar Bulan Bahasa tanpa adanya halangan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Presentasi review buku bacaan oleh siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Yang kelima, penampilan kreasi literasi oleh pengurus OSIS, dan yang keenam ialah penutup. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi belanja bersama Marta, tidak lupa mengajak Asa. Mari lestarikan bahasa kita, karena bahasa pemersatu bangsa. Silakan memasuki acara pertama kepada Ibu Dr. Randa Haja Ani Kusniasari. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Bu Dian sebagai pembawa acara yang memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak Wakasek SMP Negeri 1 Lui Munding yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Lui Munding yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini kita semua bisa berkumpul di lapangan upacara SMP Negeri 1 Lui Munding dalam kegiatan, salah satu kegiatan dari literasi, yaitu Ridaton. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat teriring salam semoga selalu. Ibu bapak guru yang saya hormati, kegiatan ini adalah tadi sudah saya sebutkan salah satu kegiatan dari literasi atau membaca dalam rangka memperingati bulan bahasa tahun 2024. Kegiatan ini memang berdasarkan Ridaton. Waktunya mulai dari hari Rabu sampai Sabtu. Kita baru bisa melaksanakan di hari Jumat, alhamdulillah ya. Ridaton, anak-anak sudah tahu apa artinya Ridaton? Kalau yang pintar bahasa Inggris sudah tahu ya. Read artinya ton, dari mana artinya itu? Dari maraton ya. Kalau diinikan secara kalimat, mungkin nanti guru bahasa Indonesia yang lebih menjelaskan lagi ya. Ridaton itu membaca ya secara bersama-sama terus-menerus dalam waktu tertentu ya. Itu secara singkatnya. Nah, jadi kita di sini akan melaksanakan kegiatan Ridaton. Ikuti apa yang sudah agak mengurangi membaca buku ya, karena sudah ada di WA, sudah ada di mana-mana atau di Facebook dan sebagainya, sehingga agak ditinggalkan. Mudah-mudahan dengan kegiatan Ridaton ini bisa menemukan kepada terutama anak-anak sekalian untuk lebih gemar lagi membaca buku, baik buku pelajaran maupun buku non pelajaran, yaitu fiksinya, non fiksi, dua-duanya tetap akal, karena pelajar pun tetap memerlukan membaca. Mudah-mudahan diharapkan dari seluruh kelas 7, 8, 9 ini semuanya sudah bisa membaca dengan lancar ya, karena membaca itu adalah salah satu jalan untuk kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Baiklah.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا وكريمنا وتقرينا ومولانا محمد وصلى الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزل بها من زم الأهوال والعافية وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من زم القرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة دائمة في ديننا ودنيانا وعهدنا وعملنا. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم والخير من أهل الطاعة من أهل العبادة من أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضلال برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku yang ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli ibadah, ahli ta'ah, ahli Quran, dan janganlah Engkau jadikan anak-anakku ahli kejelekan dan adalah birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Membuka buku bacaannya. Silakan membaca. Silakan membaca, bukan mengobrol ya. Silakan dibuka buku bacaannya.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hainum Umdatul Apriliani dari kelas 9D. Buku yang saya baca berjudul Rumah untuk Eli. Ringkasan atau cerita singkat dari cerita tersebut adalah novel Rumah untuk Eli menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Ali Asila Samanta. Ia berusia 16 tahun. Ia hidup di keluarga yang awalnya baik dan menyayanginya sepenuh hati. Keluarga itu terdiri dari ibu, ayah, dan keempat abangnya. Dan yang terakhir adalah Ali sendiri. Konflik dimulai ketika ibunya yang mencoba menyelamatkan Ali dari kecelakaan maut dan berhasil menyelamatkannya. Namun harus dibayar dengan nyawa ibunya yang tidak tertolong. Pada saat kejadian itu, ayah dan keempat abangnya mencap Ali sebagai pembunuh. Menatapnya pun tidak sudi. Bahkan berbicara dengan Ali pun tidak sama sekali. Ia sehari-hari hidup di keluarga yang hampa. Demikianlah. Sehari-hari ia hidup di keluarga yang tidak dianggap keberadaannya. Lalu Ali memutuskan untuk menghilang dari keluarganya dengan cara menenggelamkan diri ke laut atau dikenal dengan istilah bunuh diri. Bundir. Dalam cerita tersebut ada kekurangan dan kelebihannya. Tokoh Ali yang baik dan berkembang seiring dengan alur cerita membuat para pembaca terhubung dengan tokoh utama. Dan kekurangannya adalah beberapa karakter pendukung yang mungkin tidak terlalu teranggap, yang membuat para pembaca tidak terhubung dengan semua tokoh dalam cerita tersebut. Pesan moral yang dapat kita ambil dari novel ini adalah janganlah kalian menyalahkan orang lain, terutama yang berhubungan dengan kematian, karena kematian tidak ada yang tahu, dan juga kematian adalah hal yang tidak diketahui oleh semua orang. Maka dari itu, mari kita memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, dan juga jangan menyalahkan keluarga kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, terima kasih Hainum. Tepuk tangan dong buat Hainum. Aduh, udah berani, hebat sekali. Silakan angkat sekali lagi bukunya ke atas. Semuanya angkat lagi. Yang ganteng, yang cantik, ayo diangkat. Aduh, hebat. Sekarang penyampaian review kelas 8. Ada yang bersedia maju? Yang bersedia maju, Harnum. Mangga Dewi Harnum, ibu tunggu di depan. Ayo yang laki-laki jangan dilempar-lempar bukunya, dipegang, dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Harnum. Saya berasal dari kelas 8K. Kali ini saya akan menyampaikan review mengenai novel Cake Shop. Jadi novel ini tuh menceritakan tentang kisah Zio dan Zora, yang mana mereka dipertemukan sebagai seorang penjual dan pembeli. Pada awalnya, Zio membeli sebuah kue dari akun toko kue yang tanpa sepengetahuannya hanyalah sebuah akun bodong yang dibuat Zora untuk menstalking akun kerasnya, yaitu Marel. Pada saat inilah pertemuan keduanya terjadi.
Mereka pun menemukan berbagai kesamaan yang ada dalam diri mereka. Salah satunya, mereka merasakan sama-sama sakit hati ketika mengetahui fakta bahwa Neta, sang pujaan hati Zio, ternyata sudah lama pacaran dengan sahabatnya sendiri, yaitu Marel. Yang mana Marel ini pun adalah crush Zora pada kali itu. Kedekatan Zora dan Zio semakin lama semakin hangat. Namun, itu membuat Neta semakin geram. Neta merasa kehilangan sosok yang selalu peduli padanya dibandingkan dengan pacarnya sendiri. Kebencian Neta terus-menerus tumbuh, membuat Neta melakukan berbagai hal licik seperti pembulian, adu domba, fitnah, bahkan membuat kecelakaan mobil yang begitu parahnya terjadi. Hingga pada akhirnya, kekejaman yang berdasarkan iri dengki itu berakhir dengan penyesalan yang mendalam bagi Neta. Di akhir cerita, Zora membuat sebuah toko kue dengan pelanggan pertamanya yang kini menjadi kekasihnya, yaitu Zio. Di novel ini saya menemukan berbagai kekurangan dan juga kesalahan. Salah satu kelebihannya, novel ini memiliki bahasa dan juga alur cerita yang ringan, sehingga para pembaca dapat membaca sebuah cerita yang santai. Dan kekurangannya sih saya belum terlalu tahu ya, karena menurut saya ini novel oke-oke aja gitu ya. Kalau pesan moral yang saya dapatkan dari novel Cake Shop ini, kita tuh nggak boleh menilai seseorang berdasarkan penampilannya saja. Karena buktinya, Neta yang penampilannya sangat cantik, bicaranya lembut, ternyata bisa melakukan hal keji dan kejam yang hanya berdasarkan dengan iri dengki. Begitu teman-teman, jadi jangan sekali-kali ya kalian menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan. Itu nggak boleh ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Dewi Harmong, perwakilan kelas 8. Nah, sekarang turun ke kelas 7. Adik kelas, ada yang mau maju menyampaikan reviewnya? Arya Wiradinata kelas 7A, mangga A ke depan. Sini A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Wiranata dari kelas 7A. Saya akan mereview novel yang judulnya Narasi Perihal Ayah. Novel ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Haikal Aditama dan ayahnya yang bernama Jovian Aditama. Mereka hidup dan tinggal di Jakarta Utara. Walaupun mereka hidup serba kekurangan, tapi mereka hidup harmonis dan bahagia. Suatu ketika, ibu Haikal dinyatakan sakit TBC. Ayah Haikal pun lebih fokus menjaga dan merawat istrinya daripada Haikal. Haikal pun merasa tidak dipedulikan oleh sang ayah. Haikal merasa sedih. Beberapa hari kemudian, ibu Haikal dinyatakan meninggal dunia. Ayah Haikal dan Haikal merasa terpuruk karena tidak bisa menjaga dengan baik ibunya. Setelah kematian ibunya, Haikal dan ayahnya hidup seperti biasanya. Walaupun sesekali masih mengingat ibu Haikal. Selang beberapa tahun kemudian, saat
Haikal baru menginjak umur 13 tahun, Haikal dihadapkan kematian oleh seseorang yang ia cintai, yaitu ayahnya. Ayah Haikal meninggal dunia dikarenakan jatuh dari lantai ketiga saat ia bekerja menjadi kuli bangunan. Haikal tidak punya siapa-siapa lagi, tetapi yang memiliki tekad yang kuat untuk melanjutkan hidupnya. Kekurangan dan kelebihan dari novel ini adalah kelebihannya bagus, bahasanya ringan, terus mudah dimengerti. Kekurangannya ada beberapa kosakata yang mungkin tidak bisa dipahami. Pesan moral dari novel Narasi Perial Ayah adalah kita harus menghargai waktu bersama orang yang kita cintai, terutama ayah dan ibu kita, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih Arya. Kasih tepuk tangan lagi yang meriah buat Arya. Arya jangan dulu kembali. Arya, Harnum dan Hainum silakan berdiri di depan sini. Ada bingkisan sedikit oleh-oleh dari kegiatan literasi hari ini. Di sini di sini.
Sang Sri
Yang laki-laki di belakang juga berdiri. Ya, silakan Sultan. Dinas Pendidikan Distrik Cerdas Berkarakter SMP 1 Lui Munding, generasi emas gemar membaca. Tepuk literasi. Salam literasi. Nestle juara. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih anak-anak OSIS. Maka diambil lagi bukunya. Yang lain boleh silakan duduk. Belum ibu tutup, masih ada penutupnya. Ayo duduk lagi, duduk lagi. Nanti anak-anak OSIS boleh duduk di sana aja, duduknya di sana aja. Gak usah kembali ke tempat masing-masing. Acara selanjutnya ialah penutup. Akan ditutup oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Lui Munding. Mangga Ibu. Acara demi acara sudah kita laksanakan sesuai dengan dilaksanakan. Terima kasih kepada Hainung, Dewi Harno, Arya yang sudah memberi review bukunya di kegiatan literasi ini. Redaton ya. Kemudian terima kasih juga kepada Rizky yang sudah menampilkan tariannya, juga anak-anak OSIS, terima kasih ya. Terutama untuk koreografernya. Siapa ini koreografernya? Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini ada dalam ridho Allah dan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk anak-anakku semua. Jadikan motivasi kegiatan ini ya, Redaton ini, untuk menjadikan anak-anak gemar membaca. Baiklah, dengan mengucapkan alhamdulillah, kegiatan Redaton tahun 2024 di SMP Negeri 1 Lui Munding dengan resmi ditutup. Ya, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.